Halo, kita akan mau mencoba untuk membetulin mesin jarum satu yang mana corongnya ini pecah atau rusak. Solusinya bagaimana? Kita lihat di sini secara bersama-sama ya, bahwa di dalam corongnya itu ini ada yang pecah. Jadi kalau misalnya diganti mungkin butuh waktu lama kalau pipanya ini harus kita ganti ya. Jadi gimana caranya, kita akalin dulu. Nah, kita lihat ya, itu pecahnya. Jadi kalau misalnya piping itu masuk di situ akan terhambat dan kita akan solder ya, bagian yang pecah itu. Kita solder, jadi kita harus hati-hati ya cara soldernya. Tadi nggak sempat disorot ini waktu di solder ya. Kita amplas ya, kita pakai amplas kasar dulu ya. Nanti kalau udah bagus baru kita amplas yang lebih halus lagi. Itu intinya, di dalam bentuk corong ini tidak boleh ada yang kasar. Jadi kan harus bentuknya halus, dan ukurannya ini juga kita harus hati-hati untuk nyoldernya, jangan terlalu gede, karena kalau terlalu penumpukan ini terlalu banyak, nanti pada saat talinya dibalik ukurannya akan berubah jadi besar. Jadi makanya kita harus teliti ya, jangan asal kita itu nyolder jadi soldernya segede gunung, jangan guys ya. Kita harus hati-hati. Kita amplas, setelah kita amplas nanti kita halusin lagi sehingga ini ketutup ya, nggak ada lagi yang kasar. Itu tadinya pecah ujung sama ujungnya nggak rapi, sekarang kita rapikan. Jangan ada yang halus ya, jangan ada yang kasar, itu aja sih intinya. Pipanya juga harus jangan ada yang tergores, karena pipinya nanti susah keluarnya. Kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya ini nanti ya. Kita bersihin dulu ya. Ini solusi utama dulu ya, kita harus solder. Kalau misalkan nanti sudah nggak bisa, baru kita ganti dengan corong yang baru ya. Kita akalin bagaimana caranya. Ini nanti masih bisa dipakai apa gimana ini ya. Itulah untungnya kita mekanik, jangan rusak langsung ganti yang baru ya. Kita harus juga meminimalisir ya pemakaian itunya, alat-alat atau perlengkapan produksi, jangan sampai boros. Itu juga kita perhitungkan, jangan mentang-mentang banyak spare partnya ya kita nggak mau usaha. Inilah usaha kita ini yang pecah, ini gimana solusinya, kita betulin dulu agar teman-teman juga nanti kalau misalnya punya corong seperti ini di rumah, tidak perlu harus ganti-ganti yang baru, bisa dibenerin kok ya. Kita halus lagi, kita amplas lagi dengan amplas halus ya. Setelah itu kalau kita halusin sudah nggak ada yang kasar, kita cek luar dalamnya ya. Di dalamnya juga kita harus gulung dulu amplasnya, baru bagian dalamnya kita amplas juga. Nah, coba lihat nih ya, itu harus diamplas. Biar tujuannya apa? Agar tidak ada yang kasar luar maupun dalam bagian dalam corong ini, karena kalau ada yang kasar akan terhambat jalannya jahitan, atau istilahnya di sini namanya piping ya. Karena pipingnya juga benar-benar
bahannya halus sekali, jadi asal kasar sedikit jangan mau lewat ya. Tapi nanti kita lihat nanti bagaimana jalannya corong ini ya. Makanya kita harus rapihin ya. Cara ngepasang kita kasih tahu ya. Kita coba ya. Kita ampasin dulu, jadi amplas pakai gerindang. Caranya arahnya jangan sampai salah ya, cara gerindangnya jangan berlawanan ya. Kalau berlawanan nanti berbahaya ya. Bisa jadi corongnya nanti mentah atau pecah ya. Makanya kita harus hati-hati karena gerindang ini ya, sangat kencang putarannya. Kita coba nanti pasang ya. Kita coba pasang lagi ke mesinnya ya. Yang tadi ininya pecah. Kita coba pasang. Nah itu halus semua, luar dalamnya udah halus. Jadi kalau misalkan kita udah amplas halus, udah di rapiin ya, nantilah hasilnya kita lihat saja nanti. Kalau misalkan pekerjaan ini bagus, nanti juga hasilnya akan bagus. Makanya kalau kita benerin sesuatu kita harus teliti, benar-benar teliti. Jangan asal solder udah pasang lagi ya, ya. Kita punya trik tersendiri bagaimana caranya. Kita coba masukin dulu pipingnya, ini namanya piping ini. Kita masukin pelan-pelan. Pada saat kita masukin juga jangan dipaksa ya. Itu ada. Jangan sampai kasar bagian corongnya itu. Nah, ini kita lihat, masukin dulu ke depannya. Begini caranya ya. Setelah itu kita masukin lagi ke bolongan pipa tadi yang pecah yang kita solder. Ya ini. Baru kita tarik lagi. Nah, makanya ngepres banget. Makanya kita harus hati-hati, nggak boleh asal pasang ya. Pada saat kita memasang ini kita ada ukurannya ya. Kalau ukuran ini ada 3/8 ya setelah jadi ya seperti ini ya. Ya, ini berarti udah oke.